Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, berbicaralah kepada anak-anak-Mu pada kesempatan ini. Kami mohonkan Roh-Mu yang kudus, Guru kami yang agung, yang mengajar di tengah-tengah kami. Hamba berdoa, buanglah kata-kata yang sia-sia dari lidah bibir hamba-Mu. Biarlah apa yang menjadi isi hati Bapa saja yang boleh diberitakan pada kesempatan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bertepatan pada kesempatan ini dengan momen Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus atau hari ke-10 setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saudara, kalau kita berbicara tentang Pentakosta, mau tidak mau kita pasti juga harus berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Pada kesempatan ini saya ingin mengajar tentang kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus ini menjadi topik yang sangat kontroversial atau banyak dipertanyakan dari dulu. Kalau saya ingat ketika zaman saya masih sekolah SMA dulu, di mana ketika saya bersekolah di salah satu sekolah dari gereja Protestan, saudaraku. Saya ingat di OSIS itu, di Sekbid Rohani ada dua kubu, ada dua aliran. Yang pertama mainstream yang merupakan induk dari gereja Protestan. Yang kedua kubu dari gereja non-Protestan atau gereja Pentakosta karismatik. Sangat sulit untuk menemukan kesepahaman bertalian dengan tema yang satu ini, penuh dengan Roh Kudus. Seringkali orang-orang karismatik Pentakosta menuding orang-orang yang dengan background gereja mainstream dituding tidak penuh dengan Roh Kudus. Tetapi juga sebaliknya, orang-orang dari gereja mainstream seringkali menuding yang Pentakosta sebagai sesat. Saya tidak dalam koridor itu, tetapi ada hal-hal yang perlu saya jelaskan berkenaan dengan kepenuhan Roh Kudus. Memang tidak dapat dipungkiri sejak saya menjadi orang Kristen, sejak muda dulu ketika ikut di banyak ibadah-ibadah gereja Pentakosta karismatik, seringkali dikesankan bahwa Roh Kudus itu seperti sebuah volume. Bahkan ditandai dengan kalau belum berbahasa lidah, maka belum penuh dengan Roh Kudus. Jadi dulu ketika saya sekolah itu, di mana ada ketegangan itu terjadi, dikesankan kalau belum berbahasa roh, maka belum penuh dengan Roh Kudus. Masih setengah penuh. Kemudian ketika saya bertambah pengertian dalam kebenaran firman Tuhan, kan logika ini jadi bertanya. Apakah penuh Roh Kudus itu seperti mobil isi bensin yang bisa seperempat, setengah, 3/4 full, atau luber sampai keluar? Kan gak begitu, saudaraku. Dulu juga saya berpikir penuh dengan Roh Kudus itu adalah suatu hal yang mistis. Tetapi seiring dengan pemahaman akan kebenaran, justru pada kesempatan ini saya mau menjelaskan kepenuhan Roh Kudus itu bukan hal yang mistis. Ini dapat dijelaskan. Nah, itulah sebabnya mari kita masuk dalam topik kita pada kesempatan ini. Saudaraku, dalam perjanjian lama, saudara, ada dua tipe kepenuhan roh yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah kepenuhan Roh Kudus secara temporal. Orang-orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus secara temporal biasanya terlihat secara fisik dan begitu nyata. Maksudnya orang-orang yang melihat dari jauh atau orang-orang yang di sekelilingnya itu tahu bahwa dia sedang kepenuhan roh. Coba kita lihat dulu ayatnya. Bilangan 11 ayat yang ke-25. Bilangan 11 ayat yang ke-25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh
yang hinggap padanya, pada Musa, dan ditaruhnya ke atas ke-70 tua-tua itu. Lihat ini, ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Saudara bisa lihat ketika roh yang ada pada Musa, Musa yang sudah dipenuhi, diambil, kata Alkitab, ditaruh di 70 tua-tua, pada saat itu kepenuhanlah mereka seperti nabi. Hanya seperti. Ini menunjukkan ada sesuatu yang terlihat, saudara. Orang lewat aja tahu, wah ini lagi kepenuhan roh. Tetapi katanya sesudah itu tidak lagi. Nah, saya mau kita lihat satu contoh lagi ya. 1 Samuel 10 ayat yang ke-5 dan 6. Nanti saya sambung dengan 10 sampai 13. 1 Samuel 10 ayat 5 dan ke-6 dulu. Sesudah itu, engkau akan sampai di Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin, dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Lihat ini. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka. Lihat ini. Dan berubah menjadi manusia lain. Tentu ini bukan seperti film-film zaman saya kecil, berubah kayak Saint Seiya berubah. Bukan itu, saudaraku. Tapi ada sebuah tanda fisik yang orang dapat mengenali orang ini lagi kepenuhan. Ini saya bicara PL dulu, saudara ya. Orang ini lagi kepenuhan. 1 Samuel 10 ayatnya yang ke-10. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia Saul kok bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kish itu, dengan Saul maksudnya? Emang Saul juga termasuk golongan nabi katanya. Ayat 12. Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapak mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Sebab setahu orang-orang, Saul bukan nabi. Ayat 13. Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi. Setelah habis, lihat, pulanglah ia. Dari dua kisah ini saya hendak menunjukkan bahwa memang ada sejak zaman perjanjian lama kepenuhan roh secara temporal. Secara temporal, saudaraku. Memang ada kepenuhan roh secara temporal. Di mana kalau seseorang mengalami kepenuhan roh secara temporal, orang bisa mengenali langsung, orang bisa melihat langsung. Tetapi dalam perjanjian lama juga ada jenis yang kedua ini. Kepenuhan roh secara permanen. Jadi kalau tadi saudara lihat di Bilangan 11 ayat 25 yang tadi kita sudah baca. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian roh yang hinggap padanya baru diberikan kepada 70 tua-tua. Jadi saudaraku, apa yang ada pada Musa itu permanen. Roh itu memang sudah menghinggapi Musa secara permanen. Persoalannya yang tidak permanen adalah yang ke-70 tua-tua ini. Maka ketika diambil, hanya dihinggapi temporal, selesai ya sudah. Saul juga gitu, ketika dia dihinggapi roh secara temporal, Alkitab bilang seperti manusia lain. Sesudah itu, ya sudah. Setelah habis tadi katanya, ya sudah. Nah, kalau kepenuhan temporal terlihat fisik, kepenuhan permanen, ini lain. Tidak terlihat.
Kalau yang temporal tadi menjadi manusia lain, makanya orang yang melintas saja bisa tahu. Kalau saudara bertemu dengan orang yang kepenuhan roh secara permanen, justru tidak ada bedanya secara kasat mata. Tidak ada bedanya secara fisik. Saudara tidak akan bisa mengenali langsung. Ini harus lewat hidup bersama, terus-menerus bergaul. Kita baru tahu apakah dia dipenuhi Roh Kudus atau tidak. Ini tidak bisa sekali ketemu. Ini butuh proses dan dikenali, dicium bau hidupnya. Orang ini dipenuhi Roh Kudus atau tidak. Sebab kalau yang temporal tadi terlihat spektakuler, kalau yang permanen justru tidak terlihat, tidak spektakuler. Tapi ketahuannya dari mana? Buah hidup. Jadi dalam perjanjian dalam perjanjian lama yang secara permanen itu akan nampak dari prestasi hidup mereka, biasanya hikmat kebijaksanaannya. Jadi bukan satu hal yang terlihat fisik. Contoh Yusuf, kita baca. Kejadian 41 ayat 38 sampai 39. Kejadian 41 ayat 38-39. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seperti Yusuf, seorang lihat yang penuh dengan roh Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ini kisah Yusuf. Nah, kita bisa lihat lagi di Ulangan 34 ayat 9. Ini Yosua. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Kata Alkitab. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Singkatnya saudaraku, jadi dalam PL itu ada yang temporal, ada yang permanen. Yang temporal secara kasat terlihat. Tadi Alkitab bilang dia menjadi seperti manusia lain. Tapi kalau yang permanen harus dari buah hidupnya. Kita bisa temukan banyak. Ada Daniel dan lain sebagainya. Musa yang tadi kita baca, ada Yosua. Tetapi nafasnya ini sama saudara. Dengan apa yang terjadi sampai hari ini. Orang yang dipenuhi Roh Kudus secara permanen justru tidak terlihat secara kasat mata. Kalau saudara bergaul, tahu hidup dia, baru tahu kita apakah dia dipenuhi oleh Roh Kudus atau tidak. Tidak ada yang spektakuler, semua biasa aja. Tapi buah hidupnya akan mencerminkan dia dipenuhi atau tidak. Kalau buah hidupnya yang keluar bukan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, dan lain sebagainya itu, maka dia pasti tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, sekarang kita ke zaman perjanjian baru, rupanya sebelum peristiwa Pentakosta di Kisah Rasul, orang-orang juga sudah ada yang dipenuhi Roh Kudus. Misalnya Elisabet, saya nggak usah buka satu persatu, nanti saudara cari sendiri aja. Atau saya kasih lihat beberapa. Jadi ini perjanjian baru tapi sebelum peristiwa Pentakosta. Elisabet, Lukas 1 ayat 41. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Jadi sudah ada peristiwa itu. Nanti di ayat 67, ini suaminya Elisabet, Sakaria, dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Jadi sudah ada peristiwa penuh dengan Roh Kudus ini sudah ada sejak zaman sebelum Pentakosta. Ya, jadi kita jangan mengesankan penuh dengan Roh Kudus itu baru ada setelah zaman Pentakosta. Enggak. Mereka ini orang-orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus. Belum lagi di Lukas 1 ayat 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Yohanes Pembaptis ini. Yohanes Pembaptis juga mengalami kepenuhan Roh Kudus secara permanen. Tetapi prinsipnya sama saudaraku ya. Bahwa orang-orang yang memiliki kepenuhan Roh Kudus secara permanen mungkin
sekasat mata tidak ada spektakulernya. Sama aja sama manusia lain. Kalau zaman sekarang mungkin kena debu juga jerawatan. Sama aja, nggak ada bedanya. Ya, nah, setelah kenaikan Tuhan Yesus memang ada peristiwa penuangan Roh Kudus di dalam Kisah Rasul dan mulai disertai tanda-tanda. Nah, ini yang apa saya harus jelaskan dulu. Saudara, kita di Lifehouse Jakarta, saya tidak akan mengadakan semacam doa pencurahan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus sudah dicurahkan. Tapi ini pastor, ini ada doa khusus. Enggak, kita harus berdoa setiap hari. Enggak perlu ada event-event doa khusus, doa pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sudah sudah dicurahkan. Apalagi saya tidak akan mengajak saudara, ayo kita tunggu lidah-lidah api turun. Enggak akan turun lagi. Itu hanya satu kali ketika peristiwa Pentakosta di loteng Yerusalem. Dan itu hanya terjadi satu kali loh sepanjang sejarah gereja. Tuhan perlu berikan tanda-tanda spektakuler pada zaman itu. Kenapa? Karena saat itu gereja baru ditabiskan. Sebagai tanda supaya mereka tahu ini loh pentabisan. Ibaratnya kalau kita mau buka toko, hari pertama kita gunting pita. Tapi kan nggak ada yang ke toko terus setiap hari gunting pita. Masa tiap pagi datang ke toko gunting pita? Kan enggak. Cukup satu kali tanda awal. Ya, memang kalau ketika peristiwa Pentakosta itu kalau saudara lihat di Kisah Para Rasul, di awal-awal itu banyak tanda-tanda yang ekstravagansa. Banyak tanda-tanda yang ajaib. Kenapa? Ini baru pentabisan gereja. Kekristenan begitu dikucilkan. Kalau nggak ada tanda-tanda, siapa yang mau percaya? Tapi saudara, itu hanya terjadi 30-40 tahun. Selebihnya yang ada tinggal yang tersisa penderitaan dan aniaya. Itu yang terus-terusan ada. Bukan saya nggak percaya tanda ya saudaraku. Bukan itu loh, bukan. Tanda itu bisa aja ada. Tetapi kepenuhan roh hendaknya kita jangan mengejar tandanya. Nanti saya akan jelaskan bahwa kepenuhan roh ini bukanlah hal yang mistis. Ini hal yang harus kita usahakan. Ini hal yang harus kita usahakan. Nah, kalau kita perhatikan dalam PL dan PB, maka ada dua hal yang tidak dapat kita pisahkan tentang kepenuhan roh secara permanen ini. Yang pertama gini, kepenuhan roh tidak dapat dipisahkan dari kapasitas orang yang menerima kepenuhan roh itu secara permanen. Saya ulang lagi, kepenuhan roh secara permanen tidak dapat dipisahkan dari kapasitas orang yang menerima roh tersebut. Jadi baik dalam PL maupun PB, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus secara permanen adalah orang-orang yang menghargai kesucian Tuhan. Memang tadi kalau dalam PL, saya katakan seringkali ditandai dengan kebijaksanaan, dengan hikmat. Yusuf mengartikan mimpi, Daniel mengartikan mimpi. Dalam PB bukan itu lagi mungkin. Tapi mereka punya satu benang merah yang sama. Mereka orang-orang yang menghargai kesucian Tuhan. Mereka orang-orang yang menghargai kesucian Tuhan. Nah saudaraku, namanya juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau dia tidak bisa menghargai kekudusan Tuhan, bagaimana bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Namanya juga Roh Kudus. Kalau mau dipenuhi Roh Kudus, maka pasti orang-orang itu harus menghargai kesucian Tuhan atau kekudusan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan memenuhi roh secara permanen kepada orang-orang yang tidak berkualitas hidupnya. Kalau temporal bisa, seperti zaman dulu. Saul pun bisa kok. Walaupun nggak berkualitas bisa, tapi ya udah kalau udah selesai udah. Tapi kalau permanen, ini harus orang-orang yang punya kualitas hidup. Kalau enggak tidak bisa. Kalau dalam perjanjian baru, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus secara permanen, juga orang-orang yang menghargai kesucian Tuhan. Dan juga mereka setia iring Yesus. Mereka orang-orang yang sekalipun dianggap termarginal dalam siksaan, dalam aniaya,
Tapi mereka serius setia sama Tuhan Yesus. Mereka setia pada pribadi Yesus. Bukan setia pada mangkoknya atau mujizat-mujizatnya. Nah, kalau saudara mau dipenuhi roh secara permanen, kesetiaan kita harus pada Yesus. Pada pribadinya. Saudaraku harus bayangkan bagaimana mereka nggak dipenuhi roh coba. Ikuti Yesus zaman dulu itu buset, aniayanya, diancam mati. Semua yang ikut Yesus memberi hidup. Kalau manusia zaman sekarang banyak yang ikut Yesus mencari hidup. Bukan memberi hidup, mencari hidup. Mereka nggak ada iming-iming saudaraku. Kalau Tuhan kasih tanda tuh bonus. Kalau mujizat terjadi tuh bonus. Tapi kesetiaan dia itu pada pribadi yang mulia Tuhan Yesus. Bukan pada tanda-tandanya. Nah kalau sehari-hari ini dewasa ini banyak orang yang setia pada tandanya. Bukan pada pribadinya. Saya mau deh ikut Yesus. Tolong ya lunasin utangnya. Buset. Saya mau deh ikut Yesus, tolong ya sembuhin ya. Tolong ya bawa saya keluar dari persoalan. Oh enggak, bukannya tidak boleh kita berdoa kepada Tuhan, minta tolong melepaskan kita dari hutang yang membelit, dari sakit penyakit dan lain sebagainya. Boleh doa seperti itu. Kan saya juga sudah bilang, kalau kita nggak minta tolong sama Tuhan, kita minta tolong sama siapa? Tapi hendaklah itu bukan jadi fokus kita. Orang yang dipenuhi Roh Kudus fokusnya tetap pada pribadi Tuhan Yesus. Pada pribadi Yesus itu sendiri. Hal yang kedua yang kita bisa lihat, kepenuhan Roh Kudus juga pasti bertalian dengan tugas Bapa. Nah, orang-orang dalam perjanjian lama yang dipenuhi Roh secara permanen itu membawa agenda Bapa loh. Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ini kan agenda Bapa. Yusuf yang menyelamatkan bangsa Israel dari bahaya kelaparan, ini kan agenda Bapa. Daniel dan lain sebagainya. Dalam perjanjian baru juga, orang-orang dipenuhi dengan Roh Kudus secara permanen, itu ada tugas misi amanat agung yang sangat mulia. Supaya Injil tersebar sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bukan supaya kelihatan seperti orang sakti. Saya tidak menolak hal-hal ajaib, bisa aja. Dan saya pun pernah mengalami itu, tapi itu jangan jadi ukuran. Dulu kan, waktu zaman dulu saya berpikir, wah kalau ada pendeta doakan orang rebah-rebah, itu pasti penuh dengan Roh Kudus. Dulu saya berpikir itu. Enggak, saya enggak anti begitu saudaraku. Saya pun punya pengalaman seperti itu. Saya ingat betul waktu saya pertama kali mimpin KKR. Ini baru lulus SMA 3, naik ke SMA 1. Tahun 2001, back then tahun 2001. Saya pelayanan dari muda. Belum genap usia 20 tahun saya udah mimpin KKR. Itu KKR saya pertama, saya ingat banget. Di Tegal, di salah satu gereja paling besar di kota Tegal. Itu KKR anak-anak muda. Pertama kali mimpin KKR, saya itu dulu seneng kalau altar call tuh, walaupun itu baru mimpin, tapi saya udah sering ikut KKR, setiap ada altar call saya pasti maju. Saya seneng kalau didoakan, karena saya percaya itu bisa bikin saya kepenuhan Roh Kudus dengan paradigma saya yang dulu. Dan saya ingat di KKR pertama itu saudaraku, mimbar itu agak tinggi kan. Itu dihadiri ratusan anak-anak muda di kota Tegal. Ketika altar call, maju banyak, ratusan orang maju ke depan. Dan saya nggak tahu apa yang terjadi, saya betul-betul nggak tahu, hanya seorang anak muda polos saya. Itu orang yang maju ke depan, saya tidak sempat turun ke bawah untuk tumpang tangan, tapi semua orang yang maju ke depan, tanpa didoakan, rebah semua. Jadi saya bukan anti yang rebah-rebah. Tetapi saya tahu, itu hanya tanda awal. Sekarang yang penting itu bukan rebahnya,
tapi pendewasaannya. Rebah itu bukan tanda penuh dengan Roh Kudus, bukan. Bahkan kalau sekarang saudara klik di Google, di YouTube, ketik mesmerism, mirip loh. Mesmerism itu mirip sama pendeta yang mendoakan rebah-rebah. Saya tidak bilang yang mendoakan rebah-rebah itu mesmerism ya. Bukan itu. Tapi fenomena-fenomena seperti itu bisa dipalsukan. Percaya saya. Walaupun ya saya harus berkata apa yang dulu saya pernah alami itu bukan palsu. Ya saya juga nggak tahu mesmerism itu apa. Tapi hendaklah jangan itu yang dikejar. Kepenuhan roh secara permanen tidak diukur dari tiup orang jatuh, tumpang tangan jatuh, kutil sembuh, panu sembuh. Bukan itu. Ukurannya ada pada kesetiaan dia, buah hidupnya. Bau hidupnya di hadapan Tuhan itu ukuran seseorang kepenuhan dengan Roh Kudus. Secara permanen. Jadi kalau Roh Kudus memenuhi itu pasti berkenan dengan tugas Bapa. Bukan buat show off, kelihatan hebat, gagah. Bukan itu. Ya. Jadi pelajaran terpenting pada kesempatan ini yang harus kita ambil adalah kepenuhan roh. Itu penting. Tapi yang secara permanen itu yang harus kita kejar. Dan Tuhan rindu anak-anaknya dipenuhi roh secara permanen. Bukan sekedar yang temporal. Saya punya pengalaman juga saudaraku. Ini ketika saya juga masih muda dulu. Satu kali dalam makan keluarga, mungkin saya masih semester awal sekolah Alkitab. Waktu makan keluarga saya ditanyai oleh uncle auntie saya tentang akhir zaman. Tentunya dengan pengertian saya saat itu. Tetapi ketika di atas meja itu saya menjelaskan dengan penuh semangat. Lalu salah satu anti saya ingat banget ada yang nyeletuk bilang gini. Bukan dia yang ngomong. Ini Roh Kudus. Saya dulu tidak ngerti saudaraku. Tapi setelah saya lihat kebenaran ini secara dewasa sekarang, mungkin aja. Tapi itu temporal. Habis itu saya suruh jelasin gitu lagi, saya juga nggak tahu. Itu bisa temporal. Tapi setelah itu saya harus bertanggung jawab. Saya harus belajar kebenaran, menyediakan diri saya untuk menggali kebenaran firman Tuhan, untuk bisa mengajar. Nggak bisa, cuman ujuk-ujuk mengandalkan, nanti Tuhan akan bicara. Nggak bisa. Kalau saudara senang dengan dengan sejarah, saudara akan bisa tahu, bisa cek di Google itu. Jadi di satu bagian di California, letaknya di Azusa Street di Los Angeles itu, ada satu jalan namanya Azusa Street. Itulah yang disebut sebagai motor gerakan Pentakosta dengan tokohnya William J. Seymour. Jadi pada zaman itu katanya orang-orang yang lewat langsung berbahasa roh. Lewat depan situ aja langsung berbahasa roh. Itu KKR non-stop 24 jam di jalanan. Katanya menurut sejarah yang saya baca, itu pencuri lewat, pelacur lewat, nangis dan bertobat semua. Apakah itu pekerjaan Roh Kudus? Yes, bisa. Tapi itu temporal. Kalau saudara hari ini ke sana, nggak ada apa-apa lagi selain cuma monumen yang pernah menceritakan di sini pernah terjadi sejarah Pentakosta. Hanya monumen doang kalau yang ada. Dan sejarahnya juga dicatat William J. Seymour sendiri, tokoh kegerakan di Azusa Street itu, sampai sudah tidak bisa mengendalikan lagi. Akhirnya penyusup masuk, ingat, semua yang temporal bisa dipalsu oleh iblis, yang permanen tidak bisa. Kenapa? Sebab yang permanen itu berbuah roh, buah tidak bisa dipalsukan. Kalau yang temporal bisa dipalsukan. Jadi kalau saya baca sejarahnya itu, William J. Seymour pun akhirnya tidak bisa mengendalikan situasi lagi. Bayangin, itu ibadah 24 jam. Dia udah siapa aja yang merasa digerakkan Tuhan, naik khotbah. Coba berantakan nggak coba? Akhirnya dia panggil Charles F. Parham.
Itu ayah rohaninya. Charles Parham datang ke Azusa Street itu dan meninjau. Dia bilang, ini memang sudah banyak penyusupan dari kuasa kegelapan. Dan hari ini nggak ada apa-apa. Maka yang kita kejar itu yang permanen. Kembali lagi, yang temporal bisa menjadikan kita seperti manusia lain. Kalau yang saya cerita tadi, sampai saudara saya bisa, ini kayak bukan dia yang ngomong loh. Tuh, bisa loh bilang gitu. Tapi apakah itu bisa terus menerus? Nggak bisa. Saya harus belajar. Saya harus menyediakan diri saya. Maka menggali kebenaran, mempersiapkan khotbah itu berat, saudara. Saya harus belajar serius. Nanti baru Roh Kudus ingatkan. Bisa Tuhan ingatkan. Sebab sudah ada bank datanya. Kalau otaknya kosong, Roh Kudus ingatkan. Roh Kudus juga bilang, apa yang mau diingetin? Otaknya isinya angin. Ya nggak ada isinya gimana? Itu sebabnya kita harus mengejar yang permanen. Jangan puas kalau kita punya pengalaman yang temporal, saudaraku ya. Justru Alkitab menunjukkan kepenuhan roh secara temporal tidak menjamin, catat ini, tidak menjamin bahwa seseorang otomatis berkenan kepada Tuhan. Saul ditolak, Simpson aja bisa berantakan hidupnya. Yang temporal itu tidak menjamin seseorang berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau orang yang kepenuhan roh secara permanen pasti berkenan di hadapan Tuhan. Memang dalam zaman perjanjian baru, Roh Kudus dicurahkan kepada orang percaya. Betul. Kan ada yang bilang, tapi kita semua udah penuh dengan Roh Kudus dong. Kan Roh Kudus sudah dicurahkan. Iya betul. Tetapi persoalannya apakah kita bisa berjalan seiring atau seharmoni dengan Roh Kudus. Itu persoalannya. Maka tadi saya katakan memang kepenuhan Roh Kudus itu bukan hal yang mistis. Sebab Roh Kudus sudah dicurahkan. Tantangan kita sekarang adalah bagaimana kita bisa berjalan seiring dengan Roh Kudus. Kalau kita yang seharusnya menerima Tuhan Yesus, kemudian kita dicurahkan Roh Kudus, tapi kita tidak mau berjalan seiring dengan Dia. Kita tidak mau melakukan firman, kita nggak mau belajar firman, kita nggak mau berusaha memiliki pikiran Tuhan, yang tentunya dari firman Tuhan. Maka Roh Kudus, roh yang lemah lembut itu pada satu titik akan meninggalkan orang itu. Itulah yang disebut mendukakan Roh Kudus. Point of no return. Saudara mengaku Kristen, orang percaya. Tapi maunya hidup dalam dosa. Sudah ditegur dalam hati oleh Roh Kudus, tetap dijalankan terus. Pada satu titik, Roh Kudus meninggalkan kita. Nah, saya memang nggak tahu titiknya itu di mana. Itu misteri Tuhan. Tuhan juga tidak tunjukkan batasannya dengan jelas. Sebab kenapa? Kalau manusia itu kalau dikasih tahu batasan, maunya main di batas. Itu masalahnya. Kan target kita seperti Tuhan Yesus nih, makin ke tengah. Yang benar itu kan harus semakin merapat ke tengah. Bukan main di seluar-luarnya. Nah, manusia kan begitu. Kalau dikasih tahu batasannya, oke deh, gue di batasan aja di pinggir jurang, ya. Makanya saya dari dulu kalau seminar Love, Sex, and Dating dulu zaman pelayanan kaum muda, saya nggak mau jawab kalau ditanya, Kak, batasan pacaran apa? Nggak usah tahu. Tanya sama Tuhan situ. Iya. Soalnya kalau dikasih tahu batas pacaran cium pipi, nanti dia cium pipi terus. Kalau dibilang batas pacaran gandengan tangan kalau nyebrang jalan, nanti pacarannya dia jalannya siksak nyebrang jalan terus. Manusia itu senangnya main di batasan. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Sebab ada satu titik nanti dia bisa pergi meninggalkan kita, itu roh yang lemah lembut. Coba kita lihat sebentar Efesus 5 ayat 15 sampai 18 sekarang. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat.
Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hari-hari ini jahat, saudara, dan waktu kita singkat. Itu sebabnya orang percaya harus penuh dengan Roh Kudus. Sebab dengan demikian ia baru peka dan mengerti kehendak Allah. Kepenuhan secara permanen inilah yang membuat seseorang menjadi saksi Tuhan secara efektif. Ya. Jadi sekali lagi kepenuhan roh dalam PB tidak mistis. Sebab Roh Kudus sudah diutus menjadi pendamping dan penolong bagi orang percaya. Tugas kita adalah bagaimana kita bisa seharmoni dengan Tuhan. Umat perjanjian baru itu istimewa, saudara, sebab punya Injil. Roh Kudus diberikan untuk menuntun orang percaya agar memahami Injil. Tanpa Roh Kudus, Injil jadinya itu hanya menjadi tulisan yang mati. Dengan Injil, dengan diterangi oleh Roh Kudus, Injil jadi sesuatu yang menghidupkan. Dan Injil inilah yang mengubah cara berpikir kita. Maka kalau orang nggak mau belajar Injil, cara berpikirnya tidak bisa diubah. Seiring dengan perubahan cara berpikir, kita makin sepikiran dengan Tuhan. Semakin kita sepikiran dengan Tuhan, maka makin penuhlah kita dengan Roh Kudus. Maka saya bilang tadi, ini proses, ini nggak mistis. Ya, dalam hal ini penuh dengan roh sama dengan semakin berpikir seirama dengan roh. Ini yang permanen, saudara. Harus dari pikiran kita yang diubahkan. Jadi semakin satu selera, semakin harmoni dengan Tuhan. Nah, jadi kepenuhan roh secara permanen adalah proses, bukan mistis. Dan harus diperjuangkan. Yang pertama, menerima firman atau logos secara memadai. Yang kedua, harus punya hubungan dengan Tuhan dan memiliki pengalaman hidup dengan Tuhan setiap hari. Di mana Roh Kudus akan menasehati kita, mengajar kita lewat apa yang telah kita pelajari. Inilah yang mendewasakan. Inilah rema itu. Matius 4 ayat yang keempat berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman Allah yang hidup. Itulah rema. Jadi saudara dengar logos, dengar firman, Roh Kudus akan menasehati saudara. Misalnya saudara mendengar firman, harus mengasihi, harus mengampuni. Nanti lewat pengalaman hidup, Roh Kudus ingatkan. Ketika saudara ketemu dengan peristiwa A, ketemu dengan peristiwa B, Roh Kudus ingatkan, kamu harus mengampuni, kamu harus mengasihi, kamu harus begini, kamu harus begitu. Ketika kita taat, itulah yang membuat kita menjadi seirama dengan roh. Kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Kita mau sepikiran dengan Roh Kudus. Maka di titik itulah kita bisa semakin penuh dengan Roh Kudus. Jadi firman Tuhan baik logos maupun rema adalah pikiran Roh Kudus. Semakin seseorang dipenuhi firman Tuhan, semakin penuhlah ia dengan Roh Kudus. Ingat, ini bukan mistik. Semakin seseorang mengalami pembaharuan pikiran oleh firman, oleh logos dan rema, maka hidupnya semakin dikendalikan oleh pikiran yang diperbaharui tersebut. Jadi kagak mistis, ini proses saudara ya. Inilah hidup dipimpin oleh roh dan inilah yang mengukir prestasi di keabadian itu. Saya akan tutup dengan ini. Saya mau kita baca lagi Efesus 5 ayat 18. Yang tadi kita udah baca ulang. Tetapi janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Rasul Paulus menghubungkan penuh dengan roh dengan mabuk anggur. Ini lucu saudara ya. Apa hubungan mabuk anggur dengan penuh roh? Makanya ada istilah mabuk oleh roh. Apa sih mabuk oleh roh? Enggak, sebenarnya gini. Seseorang kalau mau mabuk oleh anggur itu harus gimana saudara? Harus minum anggur. Harus dikuasai dulu sama anggur. Baru bisa mabuk anggur. Kan nggak bisa dong. Aku mau mabuk anggur. Minumnya apa? Vitacam. Mencret yang ada. Bukan mabuk anggur. Mencret. Kalau mau mabuk anggur, mau dikuasai oleh anggur, mabuk itu kan suatu stadium ketika seseorang dikuasai.
Kenapa sih dibilang mabuk anggur? Oh, dia lagi dibawa pengaruh anggur. Kan tuh gitu. Sampai dimabukkan, sampai pengendalian dirinya itu dibawa anggur. Kan tuh gitu. Nah ini sama, orang kalau mau penuh dengan roh gimana? Kalau orang mau mabuk anggur, mau dikendalikan oleh anggur, harus dipenuhi dengan anggur, bukan sama air putih. Orang sekarang kalau mau penuh dengan roh, harus dikuasai oleh firman. Mau mabuk, dalam tanda petik mabuk oleh roh itu, harus dikuasai oleh firman. Makanya sekali lagi saya katakan, yang permanen itu tidak mistis. Ada prosesnya. Kalau nggak mau dikuasai oleh firman, nggak mau membiarkan logos dan rema menguasai hidup kita, bagaimana kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Saudaraku, Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita. Tantangan buat kita adalah, apakah kita bisa berjalan seiring dan seirama dengan Dia? Semakin penuh dengan Roh Kudus secara permanen buat umat perjanjian baru, artinya kita semakin bisa berjalan seiring dan seirama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, hamba-Mu berhenti berbicara, waktu sangat terbatas, tapi Roh-Mu yang kudus, Sang Guru yang agung, tidak terbatas. Biarlah Roh-Mu yang kudus sendiri yang mengajar lewat kehidupan sehari-hari. Setiap Lifehouse Family, setiap kami yang menyaksikan program ini. Bapa, aku berdoa, biar kiranya setiap pendengar boleh penuh dengan Roh Kudus. Hidupnya boleh semakin dituntun seirama dengan pikiran Tuhan sendiri. Dan kiranya Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati keluar dan masuknya kami. Dan kiranya Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya yang penuh dengan kemuliaan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Datang di awan-awan permai untuk menjemput orang-orang yang hidupnya sesuai dengan kebenaran Injilnya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom Lifehouse Family. Matius 25 menggambarkan sedikit gambaran tentang apa yang akan terjadi di penghakiman terakhir nanti. Di sana Tuhan Yesus berkata bahwa ketika aku lapar, kamu tidak memberikan aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberikan aku minum. Ketika aku sakit, kamu tidak merawat aku. Ketika aku sebagai orang asing, kamu tidak memberikan aku tumpangan. Saudaraku, lalu orang-orang bertanya, kapan aku melihat engkau lapar? Kapan aku melihat engkau haus? Kapan aku melihat engkau sebagai orang asing? Kapan kami melihat engkau sakit ya Tuhan? Lalu Tuhan menjawab gini, sesungguhnya jika kamu melakukan untuk salah seorang saudaramu yang paling hina ini,
kamu melakukannya untuk aku. Saudaraku, kondisi memang belum banyak berubah, belum banyak menjadi semakin baik. Di mana-mana masih banyak orang yang terefek dengan pandemi ini, dengan pandemi global ini. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita justru harus melihat hal-hal ini sebagai sebuah kesempatan di mana kita bisa menjadi berkat. Kalau Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesanggupan, mari kita gunakan itu sebaik-baiknya untuk membagikan kasih Kristus, untuk melakukan kemurahan untuk saudara-saudara kita yang sedang dalam kesulitan. Itu sebabnya kembali saya ingin mengucapkan terima kasih untuk setiap saudara yang telah berperan, baik secara dana, tenaga, volunteer, pemikiran, direpotkan, dan lain sebagainya, untuk boleh kita bersama-sama bahu-membahu dalam Lifehouse Mission ini untuk menolong saudara-saudara kita yang terkena efek COVID-19 ini. Saudaraku, Tuhan memberikan kita dua tangan, satu tangan untuk menerima, satu tangan lagi untuk memberi. Tetap kita semangat, lakukan tugas kita dan tanggung jawab kita untuk menebarkan kasih Kristus di tengah-tengah masyarakat. Tuhan memberkati.